Pemirsa, ada kabar super panas dan mengejutkan usai Timnas Futsal Indonesia berhasil menang meyakinkan 5-3 atas Jepang tadi malam. Di mana Kapten Timnas Iran terang-terangan remehkan Timnas Indonesia di hadapan media. Bahkan sombong mengaku timnya bakal menang mudah dan bisa bantai Indonesia di partai final. Tak kalah menggemparkan, petinggi bola Malaysia TMJ malah akui Timnas Indonesia menang beruntung dan sebut dapat bantuan dari mantan pelatihnya asal Jepang, Kensuke Takahashi di laga tadi malam. Benarkah demikian? Tonton videonya sampai selesai ya. Bikin heboh satu Indonesia. Tak disangka, Kapten Timnas Iran Ali Asgar Hassanzadeh terang-terangan sindir keras dan remehkan Timnas Futsal Indonesia. Usai menang 5-3 atas Jepang tadi malam dan lolos final jumpa timnya Iran. Yang lebih menghebohkan, petinggi Malaysia TMJ malah akui Indonesia menang beruntung dan dibantu mantan pelatihnya agar lolos final. Di sisi lain, pelatih Garuda Hector Souto sampai angkat suara soal hal ini yang buat semuanya lega dan bahagia dengarnya. Wah, benarkah demikian? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia melangkah ke final Piala Asia Futsal 2026 setelah menundukkan Jepang 5-3 di Indonesia Arena Senayan tadi malam, ternyata tidak hanya memicu euforia besar di tanah air, tetapi juga melahirkan kontroversi panas di kancah futsal Asia. Sorotan tajam datang dari Kapten Timnas Futsal Iran, Ali Asgar Hassanzadeh, yang melontarkan komentar keras dan bernada meremehkan terhadap skuad Garuda. Pemain senior yang dikenal sebagai salah satu legenda futsal Asia itu yang hadir langsung di tribun penonton bersama pelatih Fahid Syamsai untuk memantau calon lawan memberikan pernyataan yang sangat keras. Namun alih-alih memuji penampilan Indonesia, Hassanzadeh justru menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil keberuntungan semata. Jujur saja, saya tidak melihat sesuatu yang spesial dari Indonesia. Permainan mereka biasa-biasa saja, tidak ada skema yang benar-benar mematikan, ujar Hassanzadeh dalam sesi wawancara media. Hassanzadeh menilai kemenangan Indonesia atas Jepang murni karena faktor keberuntungan dan performa buruk lawan. Indonesia menang hanya karena Jepang sedang underperform. Mereka beruntung. Melihat kualitas seperti itu, saya berani katakan bahwa Iran bisa menang mudah di final. Bahkan jika pelatih menurunkan pemain cadangan kami sekalipun, Indonesia tidak akan bisa menjebol pertahanan kami. Fans Indonesia terlalu berlebihan atau lebay. Mereka merayakan kemenangan seolah sudah juara dunia. Padahal mereka tidak sadar kualitas asli tim mereka tak seberapa. Tambahnya, ia bahkan dengan percaya diri menyebut Iran sangat siap menghadapi Indonesia dan menganggap laga final tidak akan menjadi pertandingan yang sulit bagi timnya. Kami sangat menghormati semua lawan, tetapi jika berbicara kualitas, kami jauh di atas mereka. Kami tahu bagaimana cara mereka bermain dan kami sudah menyiapkan strategi yang tepat, katanya. Pernyataan paling kontroversial muncul ketika Hassanzadeh menyinggung euforia supporter Indonesia yang menurutnya berlebihan setelah kemenangan atas Jepang. Mereka seakan-akan sudah juara dunia. Mereka harus sadar bahwa kualitas tim mereka masih biasa saja. Jadi sampai jumpa di final dan jangan lupa siapkan banyak tisu karena kalian mungkin akan menangis setelah pertandingan, ucapnya dengan nada tegas. Komentar tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial Asia dan memancing berbagai reaksi, terutama dari publik Indonesia yang menilai pernyataan Kapten Iran itu tidak menghargai perjuangan skuad Garuda. Di sisi lain, pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menegaskan bahwa timnya tidak akan terpancing perang kata-kata. Meski mengaku tidak sepakat dengan komentar yang meremehkan kualitas Indonesia, Souto menegaskan fokus utama timnya adalah persiapan menuju laga final bersejarah. Saya tentu tidak setuju dengan pernyataan yang meremehkan perjuangan pemain kami. Tim ini bekerja sangat keras untuk sampai ke final. Kami tidak berada di sini karena keberuntungan semata, tetapi karena kerja keras, disiplin, dan detail taktik yang dijalankan dengan konsisten, ujar Souto.
Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa Indonesia telah mempelajari permainan Iran secara mendalam dan siap memberikan kejutan di partai puncak. Mereka boleh berbicara apa saja, itu hak mereka. Tugas kami adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin dan membuktikan di lapangan bahwa Indonesia pantas berada di final. Ada banyak detail kecil dalam permainan kami yang mungkin tidak terlihat oleh orang luar, tetapi justru itulah yang membawa kami sejauh ini, tegasnya. Souto juga berharap dukungan supporter Indonesia kembali memenuhi Indonesia Arena dan menciptakan atmosfer yang sama seperti saat semifinal. Kami berharap para fans datang dan memberikan dukungan penuh. Atmosfer luar biasa di stadion menjadi energi tambahan bagi pemain. Bersama-sama, kita punya kesempatan menciptakan sejarah baru untuk futsal Indonesia, tambahnya. Kontroversi semakin memanas setelah petinggi sepak bola Malaysia yang juga Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris atau TMJ, turut memberikan komentar yang bernada skeptis terhadap keberhasilan Indonesia mencapai final. Dalam pernyataannya, TMJ menyebut kemenangan Indonesia atas Jepang tidak sepenuhnya mencerminkan keunggulan kualitas permainan. Menurut saya, kemenangan Indonesia lebih karena faktor keberuntungan. Jepang terlihat tidak bermain seperti biasanya, bahkan terkesan kurang agresif. Saya tidak yakin Indonesia benar-benar lebih kuat dari Jepang pada pertandingan itu, katanya. Ia bahkan melontarkan dugaan kontroversial bahwa performa Jepang terlihat janggal, sehingga memunculkan spekulasi yang memancing perdebatan di kalangan penggemar futsal Asia. Jika melihat pertandingan itu, Jepang tampak bermain tidak seperti standar mereka. Tanpa situasi tersebut, mungkin hasilnya berbeda. Secara kualitas, saya tidak melihat Indonesia jauh lebih baik dibanding beberapa tim Asia Tenggara lainnya, ujarnya. TMJ juga memprediksi Iran akan menjadi juara dengan relatif mudah di partai final. Saya pribadi menilai Iran masih berada di level yang berbeda. Saya tidak terlalu yakin Indonesia bisa menang di final. Kemungkinan besar, Iran akan memenangkan pertandingan tersebut, tambahnya. Terlepas dari berbagai komentar kontroversial tersebut, fakta bahwa Indonesia berhasil mencapai final Piala Asia Futsal 2026 tetap menjadi pencapaian monumental. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda mampu menembus partai puncak kompetisi futsal paling prestisius di Asia, bahkan setelah menyingkirkan Jepang yang merupakan salah satu kekuatan tradisional. Perjalanan menuju final juga menunjukkan perkembangan signifikan futsal Indonesia, mulai dari organisasi permainan yang lebih rapi, kedalaman skuad yang semakin merata, hingga mental bertanding yang semakin matang saat menghadapi tekanan. Namun tantangan terbesar kini menanti, menghadapi Iran, tim paling dominan dalam sejarah Piala Asia Futsal dengan koleksi 13 gelar juara. Laga final bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi panggung pembuktian apakah Indonesia benar-benar telah naik ke level elit Asia. Bagi Indonesia, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk menjawab semua keraguan yang muncul setelah berbagai komentar meremehkan dari pihak luar. Sementara bagi Iran, final ini menjadi kesempatan mempertahankan reputasi mereka sebagai Raja Futsal Asia. Satu hal yang pasti, perang pernyataan sebelum pertandingan telah membuat atmosfer final semakin panas. Jika sebelumnya duel Indonesia versus Iran sudah dinantikan karena nilai historisnya, kini pertandingan tersebut juga membawa narasi emosional, pembuktian, harga diri, dan jawaban di atas lapangan. Sabtu malam nanti semua komentar, kritik dan sindiran akan diuji dalam satu pertandingan. Dan seperti yang ditegaskan Hector Souto, hanya satu hal yang akan menentukan siapa yang benar, hasil di lapangan. Final pada Sabtu 7 Februari 2026 kini bukan lagi sekedar perebutan trofi. Ini telah berubah menjadi ajang pembuktian harga diri. Indonesia membawa beban untuk membungkam kesombongan Hasan Zadeh dan menjawab nyinyiran dari pihak luar seperti TMJ. Dengan dukungan ribuan supporter dan motivasi tinggi untuk mencetak sejarah pertama kali menjadi juara Asia, skuad Garuda memiliki modal lebih dari sekedar keberuntungan. Pertanyaannya, mampukah Indonesia meruntuhkan dominasi 13 gelar milik Iran dan membuat sang kapten lawan pulang dengan kepala tertunduk? Satu yang pasti, Indonesia Arena akan meledak dalam atmosfer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax,
Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kisah Kensuke Takahashi dihancurkan monster yang dibentuknya sendiri bernama Timnas Futsal Indonesia. Kisah dramatis tersaji di semifinal Piala Asia Futsal 2026 ketika pelatih Timnas Futsal Jepang, Kensuke Takahashi, harus menerima kenyataan pahit. Tim yang ia latih tersingkir oleh kekuatan yang justru pernah ia bantu bangun sendiri, yakni Timnas Futsal Indonesia. Cerita ini terasa semakin emosional karena Takahashi memiliki hubungan panjang dengan perkembangan futsal Indonesia sebelum akhirnya menangani Jepang. Dalam pertandingan semifinal yang berlangsung sengit, Jepang yang tampil sempurna sejak fase grup hingga perempat final akhirnya harus mengakui keunggulan tuan rumah. Timnas Futsal Indonesia tampil agresif dan efektif hingga mampu mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 5-3. Sekaligus menghentikan langkah Samurai Biru menuju gelar juara. Menariknya, Kensuke Takahashi bukan sosok asing bagi publik futsal Indonesia. Ia pernah menjadi bagian penting dari fondasi perkembangan futsal nasional saat dipercaya menangani berbagai level tim nasional pada periode 2018 hingga 2021. Saat itu, ia tidak hanya melatih Timnas Futsal Putra Indonesia, tetapi juga Timnas Futsal Putri serta Timnas Futsal Indonesia U20. Banyak pemain yang kini menjadi tulang punggung skuad Garuda merupakan hasil pembinaan dan pengembangan yang ia lakukan pada masa tersebut. Beberapa nama yang pernah berada di bawah asuhan Takahashi ketika Indonesia menembus semifinal Piala Asia Futsal U20 2019 antara lain Ahmad Habibili, Dewa Rizky, Muhammad Rizky Xavier, dan Firman Ardiansyah. Para pemain tersebut kemudian berkembang menjadi bagian penting dari generasi emas futsal Indonesia saat ini. Tidak hanya itu, ketika Timnas Futsal Indonesia sukses menjadi runner-up Piala AFF Futsal 2019, sejumlah pemain yang kini menjadi pilar utama juga sudah mulai menunjukkan potensinya. Nama-nama seperti Rio Pangestu, Muhammad Rizky Xavier, Mochamat Iqbal Iskandar, Firman Ardiansyah, dan Ardiansyah Nur menjadi bagian dari perjalanan penting tersebut. Kini, sebagian besar dari mereka telah menjelma menjadi motor permainan tim nasional, bahkan memegang peran kunci di berbagai pertandingan besar. Mochamat Iqbal Iskandar kini menjabat sebagai kapten Timnas Futsal Indonesia, sementara Firman Ardiansyah dan Ardiansyah Nur beberapa kali tampil sebagai penentu kemenangan lewat gol-gol krusial yang mereka ciptakan. Perkembangan para pemain ini menjadi bukti bahwa fondasi yang pernah dibangun Takahashi turut berkontribusi terhadap kekuatan Indonesia saat ini. Sebuah ironi menarik ketika akhirnya ia harus menghadapi dan dikalahkan oleh tim yang sebagian pemainnya pernah ia bina. Meski harus menelan kekalahan, Kensuke Takahashi tetap menunjukkan sikap sportif dengan memberikan apresiasi tinggi terhadap performa Timnas Futsal Indonesia. Ia mengakui kualitas permainan Garuda yang tampil solid sepanjang pertandingan. Saya bisa katakan, hari ini Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Selamat untuk kemenangan Indonesia, kata Kensuke Takahashi usai laga. Kemenangan tersebut membawa Timnas Futsal Indonesia melaju ke partai puncak Piala Asia Futsal 2026. Di final nanti, skuad Garuda akan menghadapi salah satu raksasa futsal Asia, Iran, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 19.00 WIB. Laga tersebut diprediksi akan menjadi ujian terbesar, sekaligus kesempatan emas bagi Indonesia untuk mencetak sejarah baru di level Asia. Kini perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya. Mampukah Timnas Futsal Indonesia kembali menghadirkan kejutan dan menuntaskan perjalanan luar biasa ini dengan meraih gelar juara? Ataukah pengalaman dan kekuatan Iran akan menjadi tantangan yang terlalu berat? Menurut Anda, apakah skuad Garuda memiliki peluang besar untuk menaklukkan Iran di final dan mengukir sejarah baru bagi futsal Indonesia? Tulis pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Diskusi Anda bisa menjadi bagian dari semangat dukungan untuk perjuangan Timnas Futsal Indonesia. Hector Souto menangis. Timnas Futsal Indonesia cetak sejarah lolos final Piala Asia Futsal 2026.
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto tak mampu menahan air mata setelah berhasil membawa skuad Garuda melangkah ke final Piala Asia Futsal 2026. Momen emosional itu terjadi sesaat setelah pertandingan semifinal yang penuh ketegangan berakhir, menandai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah futsal Indonesia. Bagi pelatih asal Spanyol tersebut, kemenangan ini bukan sekadar hasil pertandingan, tetapi juga perjalanan emosional yang syarat pengorbanan. Kemenangan dramatis atas Jepang. Timnas Futsal Indonesia memastikan tiket final setelah menaklukkan Jepang dengan skor 5-3 dalam laga semifinal yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis malam WIB. Pertandingan berjalan sangat intens sejak awal, memperlihatkan kualitas dua tim kuat Asia yang saling menyerang tanpa henti. Skuad Garuda sempat memulai pertandingan dengan sangat meyakinkan. Iqbal Iskandar dan rekan-rekan berhasil mencetak 2 gol lebih dahulu. Namun Jepang menunjukkan mental kuat dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketegangan semakin meningkat ketika Indonesia kembali unggul lewat gol Firman Ardiansyah menjelang akhir babak kedua. Akan tetapi, harapan kemenangan di waktu normal sempat tertunda setelah Jepang mencetak gol penyeimbang melalui penalti Shimizu Kazuya saat pertandingan hanya menyisakan 30 detik, membuat skor menjadi 3-3. Pertandingan akhirnya harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Pada momen inilah ketangguhan mental Timnas Futsal Indonesia terlihat jelas. Dengan permainan yang tetap disiplin dan agresif, skuad Garuda mampu mencetak 2 gol tambahan yang memastikan kemenangan dramatis 5-3 atas Jepang, sekaligus mengantarkan Indonesia ke final untuk pertama kalinya. Momen haru Hector Souto. Usai peluit akhir dibunyikan, Hector Souto tampak emosional dan tak kuasa menahan tangis. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan ini terasa sangat menyentuh karena harus menjalani perjuangan jauh dari keluarga tercinta yang berada di Spanyol. Oke, jadi pertama-tama saya ingin mempersembahkan kemenangan ini kepada pacar saya yang merawat bayi saya di Spanyol, kata Hector Souto dalam konferensi pers. Dan sungguh sulit berada jauh dari keluarga. Itulah mengapa saya menangis. Dan sekarang kita lanjutkan. Sambungnya. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa besar pengorbanan seorang pelatih dalam mengejar prestasi, sekaligus menunjukkan kedekatan emosional yang ia rasakan terhadap tim dan perjuangan mereka selama turnamen. Menuju final bersejarah. Kemenangan atas Jepang tidak hanya membawa kebanggaan bagi tim, tetapi juga menorehkan sejarah baru karena Timnas Futsal Indonesia berhasil mencapai final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Tantangan berikutnya tentu tidak mudah, karena di partai puncak Indonesia akan menghadapi raksasa futsal Asia, Iran, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 7 Februari 2026 pukul 19 WIB. Pertandingan nanti dipastikan akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda, sekaligus kesempatan emas untuk mencetak sejarah yang lebih besar lagi. Dukungan publik Indonesia tentu akan menjadi energi tambahan bagi para pemain dalam menghadapi laga penentuan tersebut. Menurut Anda, apakah Timnas Futsal Indonesia mampu melanjutkan momentum luar biasa ini dan meraih gelar juara Asia? Bagikan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar. Dukungan dan suara Anda bisa menjadi semangat tambahan bagi perjuangan skuad Garuda di partai final.